Baik pemirsa TVR Parlemen, seperti yang diketahui bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mengusulkan adanya kenaikan biaya haji di tahun 2024, yaitu besarannya mencapai 105 juta dari sebelumnya hanya 90 juta. Di mana hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja antara Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama beberapa waktu lalu, dan bagaimana tanggapan dari DPR RI mengenai usulan kenaikan biaya haji pada tahun 2024. Sudah bersama saya anggota Komisi 8 DPR RI Bapak Maman Imanul Haq dari fraksi PKB untuk daerah pemilihan Jawa Barat 9. Baik Pak Maman, kira-kira alasan dari Kementerian Agama atau Menteri Agama ini mengusulkan kenaikan biaya haji sebenarnya apa Pak? Melatar belakangi Pak. Iya, tentu mereka menganggap bahwa kenaikan itu adalah sebuah keniscayaan, baik karena inflasi, juga kenaikan harga aftur dan lain sebagainya. Tetapi pihak Panja DPR RI merasa bahwa usulan itu terlalu tinggi. 105 tentu sangat memberatkan jamaah. Oleh sebab itu DPR RI menolak usulan dari pemerintah. Lalu kita dalam Panja Haji itu terus mencoba menyisir komponen-komponen mana yang bisa kita turunkan. Sampai kita membuat asumsi bahwa yang paling ideal adalah sekitar 92 juta. Dari 92 juta itu kita memberikan alasan pertama adalah komponen penerbangan. Komponen penerbangan cukup di 33 juta. Begitu pula akomodasi. Akomodasi bisa kita turunkan lebih besar dari secara keseluruhan 24 juta, kita bisa meminta kurang dari itu. Oleh sebab itu, dalam 2 kali FGD yang kita lakukan, pemerintah alhamdulillah sudah menurunkan sampai di titik 95 juta sekian. Jadi penurunannya lumayan tuh, signifikan sekitar 9 jutaan ke 10 juta. Tapi kita belum mencapai titik temu karena DPR sudah menaikkan dari 92,7 yang kita hitung itu sudah 93,5 juta. Jadi tinggal ada selisih sekitar 400 ribuan dengan pemerintah. Nah, kita akan terus meminta pertama yang harus kita menyamakan asumsi dolar. Berapa asumsi dolar yang ingin kita pakai? Apakah di 16.000, di 15.600 atau di 15.550? Kalau asumsi dolar itu sudah sama, maka kita akan bisa menyamakan seluruh komponen yang terutama mau tidak mau harus pakai dolar. Nah, yang kedua, baru kita akan meminta penerbangan terutama Garuda dan Arab Saudi Airlines untuk menghitung ulang komponen. Sehingga kita meminta sekitar 33 juta, kalaupun ada lebih sekitar 100 atau 200 rupiah, itu menjadi hal yang rasional menurut kita. Nah, baru setelah itu kita akan menyisir komponen-komponen yang menurut kita dianggap tidak perlu. Misalnya masih ada komponen soal penanganan COVID, itu sudah nggak perlu. Lalu juga akomodasi, cadangan apakah memang harus sebegitu dan lain sebagainya, termasuk menyisir keperluan di daerah. Poin kedua adalah ini adalah terobosan kita untuk memulai 60-40. 60 ditanggung oleh jamaah yaitu BPIH, lalu 40 ditanggung oleh dana maslahat yang BPKH. Berarti di situ berarti adanya jaminan walaupun misalkan tadi sudah disisir-sisir tidak ada pengurangan pelayanan atau jaminan pelayanannya akan tetap sama atau bahkan malah ditingkatkan, Pak. Iya, dari sisi anggaran seperti itu, kenaikan kita cuma 3%. 3% itu anggaplah itu bentuk inflasi kan, sesuatu yang rasional sehingga pelayanannya tidak akan pernah diturunkan, bahkan masih bisa ditingkatkan. Saya yakin apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama di tahun ini dengan pemberangkatan yang lumayan full 100% bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk jamaah. Terakhir Pak, berarti ini juga menjadi sebuah wujud perjuangan DPR RI untuk menurunkan biaya haji yang harusnya 105 bisa menjadi turun terus. Berarti itu menjadi perjuangan DPR khususnya Komisi 8 juga Pak. Iya, Panja Haji, Panja BPIH DPR RI melakukan rapat
dalam 2 hari ini sampai malam tentu untuk memberikan yang terbaik untuk jamaah haji Indonesia, memberikan yang paling nyaman dan juga supaya mampu. Termasuk kita memikirkan juga BPKH. Kita ingin BPKH ini menjadi sebuah badan yang sehat dalam mengelola keuangan haji dan nanti ini akan dipergunakan melayani jamaah sebaik-baiknya. Termasuk kita jujur mengapresiasi dinamika atau dialog yang dilakukan dengan Dirjen PHU sehingga dari 105 sudah turun ke 95 di 2 hari rapat kita, walaupun ada sedikit saling tunjuk, saling keras, saling koreksi angka. Menurut saya kerjasama yang harmonis, sinergitas antara Komisi 8 dengan mitranya Kemenag dan BPKH, termasuk juga dengan yang lain seperti penerbangan Garuda dan juga Arab Saudi Airlines menjadi bukti bahwa tujuan perjuangan kita adalah masyarakat. Terima kasih Pak Maman atas waktunya. Dan pemirsa TVR Parlemen, itulah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 8 DPR RI, di mana tadi Pak Maman menyampaikan telah berjuang bersama kawan-kawan Panja terkait dengan untuk menurunkan biaya haji yang diusulkan oleh pemerintah. Dan Panja dari Komisi 8 DPR RI pun ini berkomitmen untuk terus menjaga terkait dengan kualitas pelayanan pada haji di tahun 2024 mendatang. Pemirsa, sekian yang dapat saya laporkan. Saya Alfat Rizky kembali ke studio.